Pada abad ke-15, Eropa memasuki masa Renaissance, sebuah era kebangkitan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Di Italia, semangat ini memicu rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia luar. Penemuan kompas, peta yang lebih akurat, dan kapal berlayar jarak jauh membuat bangsa-bangsa Eropa berani menjelajah samudra yang belum mereka kenal. Bersamaan dengan itu, perkembangan perdagangan di Eropa dan kebutuhan rempah memunculkan kebutuhan besar akan bahan baku dan pasar baru. Rempah-rempah, terutama lada, pala, dan cengkih menjadi barang mewah di Eropa. Bahkan, harganya bisa setara emas. Tetapi, jalur darat ke Asia dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani, sehingga Eropa mencari jalur alternatif, yaitu jalur laut. Portugis menjadi pelopor. Selain untuk mencari rempah-rempah, mereka juga ingin melakukan semangat semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Portugis menjadi negara Eropa pertama yang memasuki Indonesia. Awal penjelajahan Portugis dipimpin oleh Bartolomeu Dias, seorang penjelajah Portugis pertama yang berlayar hingga menemukan ujung selatan benua Afrika, yaitu Tanjung Harapan. Dias ditunjuk oleh Raja Joao II pada 10 Oktober 1486 sebagai kepala ekspedisi untuk berlayar ke ujung selatan Afrika, dengan harapan menemukan rute perdagangan baru. Pada Agustus 1487, Dias pun berlayar dari Lisbon, Portugis. Ia menyusuri pantai barat Afrika, melewati Teluk Guinea, lalu terus ke arah selatan. Ombak besar dan angin kencang membawanya melampaui ujung benua Afrika. Saat pelayaran, Dias juga menancapkan pedrau atau pilar batu berukir untuk menandai bahwa tempat tersebut telah didatangi oleh Portugis. Tidak lama dari itu, ia kemudian menemukan sebuah tanjung besar yang memisahkan Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Awalnya, dia menamainya Tanjung Badai atau Cabo das Tormentas karena cuacanya yang ganas, namun Raja Joao II menggantinya menjadi Tanjung Harapan Baik, sebuah simbol optimisme bahwa jalur menuju Asia sudah terbuka. Setelah mencapai titik terjauhnya di Afrika Selatan, pada Maret 1488, kru Dias memaksanya untuk kembali ke Portugal karena kehabisan persediaan dan kondisi yang berbahaya. Setelah berlayar beberapa bulan di laut, Bartolomeu Dias dan armadanya mendarat kembali di Lisbon pada Desember 1488. Setelah Bartolomeu Dias, muncullah Vasco da Gama, seorang pelaut handal. Vasco da Gama merupakan pelaut yang menemukan jalur Eropa menuju ke India. Pada tahun 1492, Raja Joao II mengirimnya ke selatan Lisbon dan Algarve untuk merebut kapal Prancis yang telah mengganggu pelayaran Portugis. Setelah Vasco da Gama menyelesaikan tugasnya, Raja Manuel I naik tahta pada 1495 dan menghidupkan kembali misi Portugis, yaitu untuk menemukan rute perdagangan laut dari Eropa ke India. Beberapa tahun kemudian, pada 1497, Raja Manuel I memerintahkan Vasco da Gama melanjutkan misi Dias. Da Gama berangkat dari Lisbon dengan 4 kapal besar dengan 170 awak. Ia mengikuti jejak Dias hingga Tanjung Harapan, lalu melanjutkan ke pantai timur Afrika.
Beberapa bulan selanjutnya, Vasco da Gama singgah di Mozambik, Mombasa yang telah dikuasai oleh seseorang Muslim. Di Mozambik dan Mombasa, ia sempat bersitegang dengan pedagang Arab. Tetapi di Malindi, ia mendapat bantuan seorang navigator lokal yang ahli membaca bintang. Dengan panduan itu, ia dapat menyeberangi Samudra Hindia hingga tiba di Calicut, India pada 1498. Kala itu, Calicut adalah sebuah kota perdagangan yang paling penting di India bagian selatan. Perjalanan ini membuktikan bahwa Portugis bisa berdagang langsung dengan Asia lewat laut, tanpa perantara pedagang dari Timur Tengah. Da Gama pun pulang ke Portugal dengan membawa rempah-rempah. Keberhasilannya menjadi tonggak awal dominasi Portugis di Samudra Hindia. Setelah jalur ke India terbuka, Portugis mulai melangkah lebih jauh. Pada awal abad ke-16, Alfonso de Albuquerque ditunjuk sebagai gubernur sekaligus komandan armada Portugis di Asia. Tahun 1510, ia merebut Goa di India dan menjadikannya pusat kekuatan Portugis. Setahun kemudian, pada 1511, ia mengarahkan armadanya ke Malaka, yaitu kota pelabuhan yang menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara, juga kunci jalur perdagangan ke Nusantara. Awalnya, Alfonso de Albuquerque ditugaskan untuk membebaskan orang Portugis yang ditawan di daerah Malaka. Sebanyak 900 tentara Portugis dan 2.000 tentara bayaran di India telah disiapkan oleh Alfonso de Albuquerque. Dengan kekuatan meriam dan strategi militer yang matang, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Dari sinilah Albuquerque merencanakan langkah selanjutnya untuk menemukan sumber rempah-rempah yang menjadikan tujuan utama mereka, yakni Kepulauan Maluku. Untuk misi itu, Albuquerque mengirim Antonio de Abreu memimpin 3 kapal. Pada akhir 1511, Abreu berlayar dari Malaka menyusuri pantai utara Jawa, singgah di Gresik, lalu melanjutkan ke Bali, Lombok, dan Bima di Sumbawa. Dari sana, mereka menuju Kepulauan Banda, pusat pala yang sangat berharga di Eropa. Abreu dan awaknya tinggal sementara di Banda untuk mengumpulkan rempah-rempah sebelum kembali ke Malaka, menjadikan ekspedisi ini sebagai perjalanan Portugis pertama yang mencapai Maluku secara langsung. Kedatangan Portugis di Maluku terjadi di saat yang bisa dibilang tepat tapi licik. Saat itu, 2 kerajaan Islam besar di Maluku, Ternate dan Tidore, sedang bersaing memperebutkan pengaruh perdagangan rempah. Portugis memanfaatkan situasi ini dengan berpihak pada Ternate. Mereka menawarkan bantuan militer dan teknologi persenjataan dengan imbalan hak monopoli perdagangan rempah. Maksudnya Portugis bukan hanya soal dagang, tapi juga menanamkan pengaruh politik dan agama. Awalnya, kerjasama ini menguntungkan Ternate, tapi perlahan Portugis mulai menguasai perdagangan dan ikut campur dalam urusan politik kerajaan. Persaingan Tidore yang tadinya urusan lokal berubah menjadi konflik yang melibatkan kekuatan asing, membuka jalan Portugis dan kemudian Spanyol untuk menguasai perdagangan rempah di Maluku. Setelah berhasil menguasai Maluku dan daerah Indonesia lainnya, akhirnya Portugis mundur. Adapun penyebab dari kemunduran Portugis disebabkan oleh kedatangan kekuasaan yang lebih kuat dari Portugis. Contohnya adalah negara Belanda. Belanda mengalahkan Portugis pada awal abad ke-17, terutama lewat VOC. Hanya juga disebabkan oleh keberadaan Portugis dimulai ditolak oleh daerah-daerah tertentu.